Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Mira Yuki Madiana dengan NPM 005. Perkenalkan, saya Dedan Mulyana dengan NPM 029. Perkenalkan, saya Kesya Tiare Vika dengan NPM 022. Perkenalkan, nama saya Tasya Azmirohima dengan NPM 018. Perkenalkan, nama saya Rahmaskan Andini dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 015. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan isi esai kami dengan judul Biotech Conservation Farming sebagai rehabilitasi lahan terdegradasi akibat pertanian intensif. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan isi dari esai kami. Halo semuanya, di bagian ini kita akan membahas fakta krusial mengenai kondisi degradasi lahan, khususnya yang dipicu oleh penurunan kualitas air irigasi. Teman-teman, air adalah pondasi agraris, elemen vital yang menjadi pelarut nutrisi sekaligus pengatur fisiologis tanaman kita. Faktanya, sektor pertanian global memanfaatkannya dalam skala masif, yaitu mencakup 72% hingga 75% dari penggunaan air tawar dunia hanya untuk irigasi. Namun, laporan dari UN Water membawa sebuah ancaman nyata. Saat ini ada 2 miliar orang yang hidup tanpa akses air bersih. Krisis ini secara langsung mengancam stabilitas produksi pangan global kita. Lalu, apa dampaknya bagi pertanian jika kualitas air ini terus didegradasi oleh limbah? Yang pertama, fisiologi tanaman akan terganggu, yang otomatis menyebabkan hasil panen menurun drastis. Yang kedua, akibat tanaman sulit menyerap nutrisi dengan optimal, petani cenderung mengompensasikannya dengan pupuk dan pestisida berlebih. Yang ironisnya justru memperparah pencemaran tanah dan lingkungan. Lalu yang ketiga, timbul distribusi air yang timpang seperti yang terjadi di daerah hilir. Kelangkaan air bersih berujung pada gagal panen dan kerugian ekonomi yang besar bagi petani. Sekarang kita beralih ke akar masalahnya, pertanian intensif. Penggunaan air secara masif yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, ditambah kontaminasi limbah domestik serta industri telah mencemari sistem irigasi kita. Diperparah lagi oleh sistem irigasi konvensional yang boros dan rentan rembesan. Contoh nyatanya bisa kita lihat di saluran irigasi primer Karawang, di mana kadar BOD dan COD-nya sudah jauh melampaui ambang batas. Oleh karena itu, rehabilitas lahan dan air menjadi sangat urgen. Jika dibiarkan, pencemaran jangka panjang ini akan merusak struktur tanah secara permanen dan memperlebar kesenjangan produktivitas antar wilayah. Modernisasi, irigasi dan perbaikan kualitas air bukan lagi pilihan, melainkan persyaratan mutlak untuk mencapai target SDG 6 mengenai air bersih sekaligus menjaga kesejahteraan pangan nasional kita. Selanjutnya ada kerusakan fisik, kimia, biologis tanah, dan dampak terhadap tata air dan produktivitas lahan. Yang pertama ada kerusakan fisik tanah. Pertanian intensif yang dilakukan terus-menerus dapat membuat tanah menjadi padat, porositas menurun, air sulit masuk ke dalam tanah, dan air mengalir di permukaan. Aliran permukaan ini lama-lama mengikis topsoil, yaitu lapisan tanah paling subur di kedalaman 0-30 cm. Di lahan terbuka tanpa struktur konservasi, laju kehilangan topsoil ini bisa mencapai 60 ton per hektar per tahun. Selanjutnya ada kerusakan kimia tanah. Pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan dapat meninggalkan residu yang membuat tanah menjadi asam. Hal ini menurunkan kapasitas tukar kation atau KTK, yaitu kemampuan tanah untuk memegang unsur hara.
Selanjutnya ada kerusakan biologis tanah. Bagian ini merupakan bagian paling penting namun sering diabaikan orang. Pestisida dan pupuk kimia dipakai secara masif dapat menekan populasi mikroorganisme seperti Bacillus, Rhizobium, fungi, dan cacing tanah yang merupakan mesin utama siklus hara di dalam tanah. Tanpa mereka, enzim fosfatase dan urease untuk memineralisasi fosfor dan nitrogen organik tidak terbentuk. Rantai dekomposisi bahan organik jadi putus dan tanah bisa kehilangan sampai 70% biodiversitas. Dan yang terakhir, dampak terhadap tata air dan produktivitas lahan. 3 kerusakan di atas akhirnya merambat ke sistem tanah air. Erosi membuat sedimen ke saluran irigasi sampai terjadi pendangkalan. Aliran permukaan yang membawa residu kimia juga mencemari sumber air pertanian. Ketiganya dapat membentuk lingkaran kerusakan yang terus-menerus memperburuk produktivitas lahan secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konservasi fisik lahan sebagai langkah awal dalam rehabilitasi lahan terdegradasi. Nah, sebelum kita masuk ke pendekatan biologis, kita perlu menelaah dari kondisi fisik lahan tersebut agar kondisi tanah lebih stabil. Nah, fungsi dari konservasi fisik lahan ini adalah mengurangi erosi, meningkatkan infiltrasi air, dan juga menjaga produktivitas dari lahan. Salah satu tantangan yang sering kita hadapi adalah erosi. Nah, erosi ini menyebabkan hilangnya lapisan topsoil tanah yang kaya akan unsur hara dan juga bahan organik. Nah, oleh karena itu kita memerlukan upaya untuk mengurangi erosi. Salah satu skema yang akan kita perlihatkan adalah skema teras bangku. Nah, teras bangku ini memiliki fungsi untuk menahan aliran air atau memperlambat aliran air agar tidak terlalu cepat turun. Jadi, air punya banyak waktu untuk meresap ke dalam tanah dan juga tidak mengangkut topsoil pada permukaan tanah sehingga unsur hara dan juga bahan organik tetap tersedia di dalam tanah. Oke, selanjutnya di sini adalah peranan dari komponen-komponen konservasi fisik lahan. Yang pertama adalah tanaman penutup lahan. Nah, gunanya ini untuk melindungi lahan dari paparan langsung air hujan. Nah, contohnya itu adalah Arachis pintoi. Lalu vetiver atau akar rapat yang melindungi partikel tanah, yaitu contohnya adalah akar wangi. Selanjutnya adalah tanaman hutan, gunanya itu untuk melindungi lahan dan juga menjaga tata air. Contohnya adalah sengon. Lalu ada tanaman hortikultura. Nah, tanaman ini adalah representasi produktivitas lahan. Contohnya adalah tanaman cabai. Dan yang terakhir adalah tanaman pagar sebagai pelindung tepian lahan. Contohnya adalah lamtoro. Mikroorganisme tanah merupakan komponen penting dalam menjaga kesuburan tanah. Bakteri, fungi, dan Actinomycetes berperan sebagai mesin biologis yang membantu mendekomposisi bahan organik, memfriksasi nitrogen, dan melarutkan fosfat. Aktivitas tersebut mendukung ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan dapat menekan populasi mikroorganisme tanah sehingga aktivitas biologis tanah menurun. Oleh karena itu, pemulihan aktivitas mikroorganisme menjadi bagian penting dalam restorasi biologis tanah untuk mengembalikan kualitas dan kesuburan lahan yang telah terdegradasi. Restorasi biologis tanah dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai organisme yang berperan dalam memperbaiki kualitas tanah. Bacillus sp berfungsi sebagai pelarut fosfat, penghasil fitohormon pemacu pertumbuhan, serta agen antagonis yang membantu menekan patogen tanah. Rhizobium sp bekerja melalui simbiosis dengan tanaman legum dan membentuk bintil akar yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Proses ini membantu menyediakan nitrogen yang dibutuhkan tanaman secara alami. Selain itu, cacing tanah berperan dalam meningkatkan aerasi tanah dan mempercepat dekomposisi bahan organik menjadi humus.
Kehadiran organisme-organisme tersebut membantu memulihkan fungsi biologis tanah dan mendukung peningkatan kesuburan lahan. Upaya restorasi biologis tanah juga didukung oleh penggunaan mulsa organik dan biofertilizer. Mulsa organik berupa jerami atau kompos berfungsi menjaga kelembaban tanah sekaligus menyediakan bahan organik yang dibutuhkan organisme untuk bertahan dan berkembang. Sementara itu, biofertilizer atau pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme bermanfaat seperti Bacillus sp dan Rhizobium sp membantu meningkatkan aktivitas biologis tanah dan memperbaiki siklus hara secara alami. Kombinasi mulsa organik dan biofertilizer dapat mempercepat pemulihan fungsi biologis tanah sehingga tanah menjadi lebih sehat, subur, dan produktif. Selanjutnya, konsep Biotech Conservation Farming. Yang pertama, hubungan antara konservasi fisik dan restorasi biologis. Yang dimana konservasi fisik ini melibatkan atau menciptakan kondisi tanah yang stabil. Dan restorasi biologis yaitu memulihkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah. Yang dimana kedua hubungan ini saling mendukung dan saling memperkuat. Yang dimana hasil akhirnya tanah menjadi lebih sehat, subur, dan produktif secara berkelanjutan. Yang kedua, penerapan sistem. Penerapan Biotech Conservation dilakukan secara bertahap dan terintegrasi untuk memulihkan lahan terdegradasi secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan teras bangku. Yang kedua, penanaman vegetasi konservasi. Yang ketiga, aplikasi biofertilizer dan mulsa organik. Yang keempat, monitoring dengan sensor IoT. Dan yang ketiga, integrasi teras, vegetasi, mikroorganisme, dan mulsa. Yang dimana keempat komponen ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan stabilitas lahan, kesuburan tanah, dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Yang dimana hasil akhirnya tanah menjadi lebih stabil, kesuburan tanah meningkat, aktivitas biologis meninggi, dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Teknologi presisi. Dalam menghadapi degradasi lahan, teknologi presisi hadir sebagai solusi modern. Sensor IoT mampu memantau kelembapan dan suhu tanah secara real-time, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat terkait irigasi dan pemupukan. Data yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring menjadikan proses pertanian lebih efisien dan berkelanjutan. Data real-time untuk irigasi dan biofertilizer. Dengan adanya data real-time, penggunaan air dapat diatur secara lebih hemat dan tepat sasaran. Begitu juga dengan pemupukan, dosis, dan waktu aplikasi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan tanaman. Hal ini bukan hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga menekan pencemaran akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebih. Peran teknologi dalam rehabilitas lahan. Teknologi presisi tidak terdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan konservasi fisik dan biologis. Kombinasi ini mempercepat pemulihan kesuburan tanah, mendukung keberlanjutan pertanian, serta meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa lahan degradasi dapat dipulihkan melalui pendekatan terpadu. Teknologi presisi menjadi katalis utama keberhasilan, namun tetap membutuhkan dukungan dari petani, peneliti, dan pemerintah agar hasilnya optimal. Di sini saya memiliki saran kepada 3 komponen penggerak pertanian. Yang pertama ada kepada petani. Kepada petani, saya menyarankan mulai mengadopsi sensor IoT sederhana dan memanfaatkan aplikasi rekomendasi irigasi maupun pemupukan. Selanjutnya, untuk peneliti, penting untuk mengembangkan biofertilizer berbasis mikroorganisme lokal yang terintegrasi dengan data yang presisi. Dan untuk pemerintah, diharapkan memberikan dukungan kebijakan subsidi teknologi, serta pelatihan agar petani mampu beradaptasi dengan sistem pertanian yang modern.